yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Beliau tidak bisa makan kalau tidak ada orang yang menemaninya. Sampai suatu kali karena tetangganya sudah pernah diajak, keluarganya sudah pernah diajak, mencari siapa yang belum diajak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang berbahagia, kita sekarang berada di objek wisata Waduk Dharma. Kita lihat pemandangan yang indah. Di situ ada pegunungan. Ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memahami ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada melalui ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Di situ terdiri dari wahyu atau firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah alam-alam semesta ini yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tafakuri bahwa ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebab semua ini tidak didesain oleh manusia. Coba lihat langit, awan di atas ya, awan di atas begitu indah, luar biasa. Kemudian air juga Allah berikan kepada kita untuk kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pencipta objek wisata Waduk Dharma Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kita lihat Waduk Dharma yang begitu indah, pemandangannya indah, airnya juga penuh. Di sini kita lihat banyak pengunjung bersukaria ya, dari berbagai kalangan, dari mana-mana, termasuk dari Kuningan. Ya, ini kita lihat rombongan peserta pelatihan terjemah Al-Quran yang berlokasi di kantor Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini di sini ada Pak Haji Ade diantaranya ya. Nah, bagaimana Pak Haji Ade kesannya? Alhamdulillah, saya bisa menikmati alam tadabbur dengan Pak Haji Jodo dan rekan-rekan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa menikmati alam semesta ini. Semoga kita pada teman-teman mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam rangka mau menghadapi bulan puasa, semoga kita diberi keberkahan dan kekuatan. Amin. 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 Ya, ini merupakan salah satu
program dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terjemah Al-Quran. Biasanya sebelum Ramadan kita melaksanakan tadabbur alam, refreshing, dan ini pula merupakan pelaksanaan daripada ayat Al-Quran Famsu fi manakibiha, ya, berjalanlah di muka bumi ini ya untuk memperoleh pelajaran, sebab membaca tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada ayat-ayat Al-Quran dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu kekuasaan Allah yang ada pada penciptaannya, yaitu alam semesta. Di antaranya adalah Waduk Dharma. Ya, di sini ada Pak Jojo, Pak Yoyo, ibunya juga ya. Itu ceria-ceria ya. Keceriaan itu merupakan ajaran dari Al-Quran bahwa kita ini harus selalu ceria ya, ibu-ibu semuanya ya, selama ini belajar Al-Quran ya. Coba lihat saudara-saudara sekalian, itu ada alam di seberang sana, pegunungan Gunung Ciremai ya. Masya Allah, itu ada Pak Haji Utai itu ya. Semangat. Lihat, itu luar biasa ya. Nah, nanti setelah ini kita jalan-jalan, lalu ada acara makan bersama ya. Ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan makan bersama. Makan bersama sudah merupakan tradisi di kita. Ternyata untuk makan bersama ini bukan hanya tradisi kita, ini sudah mentradisi dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Beliau tidak bisa makan kalau tidak ada orang yang menemaninya. Sampai suatu kali karena tetangganya sudah pernah diajak, keluarganya sudah pernah diajak, mencari siapa yang belum diajak makan. Sampai beliau berjalan bermil-mil mencari orang yang ingin diajak makan. Ya, sepertinya kalau sekarang Nabi Ibrahim masih ada, Kembali kita tahu lebih duluan daftar. Ya. Nah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu dermawannya. Beliau orang kaya, sampai ribuan kambing juga dikorbankan untuk sodako. Ketika beliau mau makan, mencari orang yang diajak makan. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi makan bersama sudah jadi tradisi. Insya Allah ini jadi sedekah. Nah, sekarang di hadapan kita hidangan sudah tersedia. Hidangan itu di dalam bahasa Arab disebut ma'idah. Saking pentingnya makan bersama rupanya ini, maka ma'idah itu diabadikan menjadi surat dalam Al-Quran, Al-Ma'idah, artinya hidangan. Dalam surat Al-Ma'idah ada doa yang diabadikan, yaitu doanya Nabi Isa alaihissalam. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, inilah doa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan maidah kepada kita, diturunkan hidangan kepada kita. Bukan hidangan untuk yang sekarang saja, tapi juga untuk generasi kita setelah kita. Minas sama, dari langit. Hidangan dari langit minta diturunkan. Takunu lana aidal liwalina wa akhirina wa ayatamika, dan sebagai tanda kekuasaan darimu, dari Allah, tanda kekuasaan dari Allah. Jadi hidangan ini
bukan hanya makanan yang bisa kita nikmati dimakan, mestinya kita tafakuri ini adalah kekuasaan Allah. Coba bayangkan, ini nasi saja. Coba saya mau tanya, ini nasi dibikin oleh berapa orang? Banyak. Hah? Banyak ya, melibatkan banyak orang, ribuan bahkan mungkin jutaan. Pertama menanamnya, ini sekedar satu ini. Menanamnya berapa orang? Lalu memanennya berapa orang? Menjemurnya, membawa ke pabrik. Pabriknya dibikin oleh berapa orang? Lalu diangkut, dimasak oleh berapa orang? Digiling juga. Ya. Coba ini baru satu. Jangan remehkan satu biji nasi, walaupun dia sering dilecehkan dengan apa? Remeh itu remeh. Jangan dikira ini ya. Pak, saya kan makan bukan satu biji, tapi berapa suap? Satu piring. Tapi satu piring itu terdiri dari berapa? Dari ribuan biji. Makanya jangan remehkan satu biji. Inilah kekuasaan Allah. Allah menghidupkan kita. Allah pun memberikan kehidupannya. Salah satunya berupa nasi ini ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Itu ikan, coba lihat. Ikan, Masya Allah, luar biasa. Allah berikan pada kita. Makanya ketika makan, kita berdoa. Harus berdoa dulu. Ya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, ini apa artinya? Pertama mohon agar yang kita makan ini berkah. Berkah itu artinya aziyadah wan nama. Tambahan dan pertumbuhan. Artinya yang kita makan bukan hanya untuk mengisi perut saja, bukan untuk mengganjal perut yang kosong, tapi minta tambahan. Ya Allah, mudah-mudahan yang kita makan ini membawa kesehatan lahir batin, ya, membawa energi untuk kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika makan, makanan yang kita makan harus halal barangnya, halal asalnya. Insya Allah maka yang kita makan bersih, badan kita, darah kita, daging kita, tulang kita juga jadi bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali yang bersih. Makanya orang-orang yang selalu menjaga makanannya, kehalalannya, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak keturunannya jadi pintar-pintar, anak keturunannya jadi soleh-soleh. Hebat. Itu menjaga. Waqina adzabannar. Kok dalam doa makan ada waqina adzabannar? Ya Allah, jagalah kami dari siksa api neraka. Kenapa? Nah, ini mengingatkan kepada apa? Akhirat nanti, kepada kematian. Biasanya orang makan sudah lupa segalanya, betul? Lupa bahwa kita hidup ini tidak hanya di dunia, itu lupa. Maka ketika kita makan pun ingatlah bahwa kita pun nanti akan menemui peristiwa yang memisahkan antara kenikmatan dunia ini dengan akhirat. Itulah kematian. Jangan-jangan diantara yang kita makan ini selama ini ada yang masuk tidak bersih, makanya tidak lebaran. Ya Allah, jagalah dari siksa api neraka ini. Nah, itulah barangkali pengingat ketika kita makan. Ini adalah ma'idah, hidangan. Kita makan bersama, ya. Betul, ini adalah hasil kitab bersama-sama, ya, rereongan kata bahasa Sundanya. Ini rereongan. Tapi itu begini, Pak Ade kontribusi untuk ini ngajak semuanya makan. Pak Yoyo kontribusi ngajak semuanya makan. Jadi saya ikut makan kepada Bapak, Bapak juga ikut makan kepada saya. Semuanya pada kontribusi untuk ngajak makan ini. Hanya karena tidak mungkin kita keliling ke rumah masing-masing, maka kita ambil tempat khusus di sini. Ini di objek wisata Waduk Dharma, ya. Mudah-mudahan apa yang kita makan ini menjadi
menjadi energi untuk kita lanjutkan dan menguatkan iman dan ibadah kepada Allah SWT. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.